Ramadan harus bisa membahagiakan manusia, seperti halnya tujuan Ramadan. Secara religius, Ramadan menjadi tempat untuk manusia beribadah sebaik-baiknya, setaat-taatnya, bukan karena kita takut dosa, bukan karena banyak kesalahan yang kita lakukan, tetapi itu sebagai sebuah semangat bagi kita untuk meraih kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala sebanyak-banyaknya, dan kita berusaha menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bahkan sampai menjanjikan ketika bulan Ramadan itu pahala yang besar, dan siapapun bisa mendapatkannya. Bahkan ada yang bisa mendapatkan malam 1000 bulan bagi yang melaksanakannya. Secara ekonomi tentu saja Ramadan menjadi bisnis yang menguntungkan bagi para bisnismen tentu saja, baik itu muslim maupun non muslim, ya. Kita tahu bahwa yang berjualan di sana itu bukan hanya muslim saja, tetapi juga non muslim, memberikan keuntungan, memberikan kemakmuran bagi semuanya, tidak pandang bulu. Ketika Ramadan hadir, semua orang berhamburan setiap sore untuk membeli takjil dan segala perlengkapannya. Tentu saja yang berjualan di pinggir jalan atau dimanapun kita bisa menemui, bukan berarti mereka semua orang muslim. Kemudian dari segi sosial, tentu saja Ramadan memberikan kemakmuran bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Karena dengan Ramadan, orang-orang bersemangat untuk bersedekah, membantu sesama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, apabila digambarkan lebih luas, puasa membuat semua bahagia. Kita bisa lihat para ibu, ya, para ibu yang berbelanja, ya. Yang penting ini penting bagi ibu-ibu yang sering berbelanja, kalau berbelanja jangan keadaan lapar, sehingga semuanya bisa saja dibeli, ya. Porsi makan kita yang biasanya 3 kali, maka akan berkurang menjadi 2 kali. Biasanya pagi, siang dan malam menjadi malam dan pagi ketika puasa. Dan ini bukan berarti implikasinya pengeluaran menurun, tidak, tentu malah sebaliknya, semakin meningkat. Dengan puasa itu pengeluaran malah semakin meningkat. Bahkan beberapa bank itu bersedih, ya. Mereka bersedih, kenapa? Karena tidak banyak tabungan yang masuk, tetapi justru pada bulan puasa itu para manusia mengambil untuk berbelanja. Porsi makan kita yang hanya 2 kali itu bisa saja melebihi yang biasa kita lakukan, yaitu 3 kali. Karena apa? Ketika kita makan setiap hari mungkin hanya makan lauk dan minum, tetapi ketika puasa ada cola, ada gorengan dan lain yang sebagainya. Sebagai halnya bahwa Indonesia itu gorengan menjadi wajib, berbeda dengan Arab, mungkin wajibnya adalah kurma. Pada bulan Ramadan atau nanti berakhirnya bulan Ramadan, banyak orang dengan rela berboncengan sepeda motor, bahkan bisa 3, bahkan bisa 4, pulang mudik ke kampungnya masing-masing. Ini sesuatu yang membahagiakan, ya. Mereka rela, ya, dengan berkendara jauh, ya, baik ada yang dari Jakarta, Jawa Timur dan lain sebagainya, untuk sekedar pulang berkumpul dengan keluarga ketika Lebaran. Bahkan ketika Lebaran atau puasa, kita sering melarang orang membunyikan petasan. Tapi ketika semua orang tidak membunyikan petasan, terbesit dalam pikiran kita, kok sepi yo, kan gitu.
Ya, ternyata apa? Petasan juga memberikan kebahagiaan kepada orang lain, walaupun ini sesuatu yang sangat berbahaya. Ketika berpuasa ini sebenarnya kita sedang bertapa. Artinya apa? Ketika kita mengalami puasa ini, banyak hal yang bisa masuk dalam pikiran kita, banyak hal yang bisa kita lakukan, terutama dalam bidang ibadah. Maka ketika kita berpuasa ini, anggapan bahwa kita semakin banyak pahala yang bisa kita raih, termasuk amalan-amalan solih juga bisa kita lakukan. Sehingga puncaknya ketika nanti Idul Fitri atau Idul Fitri, maka kita menjadi spiritualnya lebih dibanding sebelum berpuasa. Dan itu harus kita pertahankan sampai setelah Idul Fitri. Maka sebenarnya puasa ini itu bisa menumbuhkan karakter kejujuran. Ya, bagaimana kita setiap hari bisa berlaku jujur. Karena yang tahu puasa adalah hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja ketika pagi kita sahur, ya. Tetapi siangnya juga makan. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Maka karakter kejujuran di dalam bulan puasa harus senantiasa kita tumbuhkan. Karena yang tahu adalah Dia dan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kali saya melihat pada saat siang, ya, ketika kita berbelanja itu mereka makan. Ada perempuan berjilbab makan, ya. Bukan perempuannya yang dipermasalahkan kenapa makan pada siang hari, itu tidak. Tetapi yang duduk di sampingnya juga ikut makan. Ini yang menjadi permasalahan. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, kekuatan Ramadan, kekuatan berpuasa itu hanya bisa dilakukan oleh dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semangat untuk berpuasa, semangat untuk senantiasa beribadah ketika bulan Ramadan, itu yang bisa melaksanakan hanya dirinya melalui ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Jamaah yang dirahmati Allah, hal ini berkaitan dengan bahagianya ketika kita nanti pulang dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ketemu Sang Pencipta, ketemu Sang Khalik yang menciptakan kita. Berarti ketika kita bisa bertemu, maka surga kita dapat. Kalau kita tidak bertemu, tentu saja sebaliknya, ya, neraka yang kita dapat. Jamaah yang dirahmati Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Ramadan ini semakin memperkuat diri kita di dalam beribadah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masih panjang, puasa kita masih panjang, tetapi ini menjadi berkah bagi kita bersama. Karena apa? Seluas-luas pahala bisa kita dapatkan, bisa kita raih. Semoga Allah senantiasa meringankan langkah kita untuk senantiasa menuju ibadah kepada Allah